Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan salah satu sifat kimia dari asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Ya. Kita sudah belajar kemarin bahwa asam lemak tidak jenuh itu adalah asam lemak yang memiliki ikatan rangkap, sementara asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai C-nya. Ya. Jadi kita bisa contohkan di sini. Misalkan yang pertama, ini adalah asam lemak jenuh. Ya. Ini dia. Ini terlihat dari strukturnya tidak ada ikatan rangkap. Sementara misalkan yang kedua, ini adalah asam lemak tidak jenuh. Ya. Asam lemak tidak jenuh. Nah, kenapa bisa dikatakan asam lemak tidak jenuh? Karena di sini ada ikatan rangkap. Terutama ada istilah-istilah, ya, istilah yang menunjukkan ada ikatan rangkap. Sebenarnya di sini ada cis. Ya. Kalau ada cis itu artinya di sana ada ikatan rangkap. Misalkan seperti ini. Atau kelihatan langsung ada ikatan rangkap seperti ini. Ya. Kemudian dari sini kita bisa melihat berapa sih jumlah C-nya. Misalkan jumlah C-nya di sini ada 10 ya, di sini. Misalkan yang ini ya ada 10 ditambah 1, kemudian ditambah 1 yang ada di sini berarti ada di sini ada 12 C-nya. Ya. Jadi kalau diinstruksikan tolong buatkan struktur asam lemak dengan asam lemak jenuh dengan C sejumlah 12. Ini maksudnya yang pertama. Asam laurat. Ya. Ingat, namanya asam lemak itu dia sudah memiliki struktur yang sudah kita kenal, yaitu ada R-nya, ya. Kemudian ada C-nya, ada ikatan rangkap di sini, ya, karboksilat. Kemudian ada O, kemudian ada seperti ini. Ini ikatan atau struktur yang ada pada asam lemak. Ya. Jadi tinggal ditambahkan saja. Di sini ada R yang panjang. Nah, cara menuliskan ini macam-macam. Ada yang menuliskan seperti ini, ada kadang-kadang menuliskannya R C O O H, ya sama saja. Ya. Nah, ini sama saja. Ini hanya cara menuliskan saja. Tapi ini adalah gugus fungsi, ya, gugus fungsi CO. Itu gugus fungsi karboksilat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita contohkan saja, misalkan asam stearat, ya, asam stearat ini C-nya ada berapa? Di sini ada 16, ditambah ini, tambah ini, berarti ada 18, ya. Nah, jadi di situ asam stearat C-nya ada 18, ya. C-nya ada 18. Kemudian titik cairnya itu ada 70 derajat Celcius, ya. Nah, kemudian kita coba lihat pada asam lemak tidak jenuh, ya. Asam lemak tidak jenuh. Saya contohkan misalkan asam oleat, ya. Nah, ini asam oleat. Asam oleat itu C-nya ada berapa? Kita coba hitung bersama-sama, ya. Situ ada 7 di sini, tambah 7 di sini ada 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini juga berarti jumlahnya 18, ya. Tetapi kalau kita lihat titik cairnya, ini 13 derajat Celcius, ya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa
Ini dari sini ke sini ini terjadi pengurangan titik cair. Ya. Nah, ini adalah salah satu sifat dari asam lemak bahwa ketika ada ikatan rangkap, maka titik cairnya akan mengalami penurunan. Makin banyak ikatan rangkap, titik cair juga akan mengalami penurunan. Kalau di sini baru ada satu ikatan rangkap. Ya. Nah, kita coba lihat pada struktur yang punya dua eh, dua ikatan rangkap. Ya. Ternyata di sini kalau terlihat dari titik cairnya tinggal 5 derajat Celcius. Jadi makin menurun. Ya. Ini makin nambah lagi pada selanjutnya tinggal segini. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan dengan panjang yang sama, kalau ikatan rangkapnya bertambah, maka titik cairnya akan makin menurun. Itu salah satu sifat dari asam. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan silahkan nanti Anda telusuri di buku, khususnya pada latihan. Silakan Anda coba dalami latihan halaman 88 nomor 6 yang bisa diselaraskan dengan yang sebelumnya, ya, dengan penjelasan sebelumnya minggu yang lalu, ya. Oke, nah kita akan masuk pada penjelasan struktur fosfolipid, ya. Jadi fosfolipid, silakan nanti Anda telusuri atau baca di buku beberapa hal yang memang tidak saya jelaskan. Ada lilin, ada fosfolipid, halaman 72 sampai 75 pada buku, ya. Bahkan sampai halaman 77, ya. Halaman 77, silakan dibaca. Nah, di sini kita akan lihat ada struktur yang namanya struktur yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya di sini ada gliserol, ya. Nah, tapi sekarang di sini juga sama, masih ada gliserol, tetapi pada dua OH yang ada pada gliserol diikat oleh atau mengikat asam lemak, sementara ini mengikat gugus yang lain, ya. Sehingga ini diistilahkan dengan fosfolipid, yaitu lipid majemuk. Dan X ini bisa diganti, ya. Misalkan kalau X-nya fosfatidic acid atau asam fosfatidat, dalam hal ini adalah H, tinggal diganti saja dengan H di sini, ya. Diganti dengan H di sini, ya. Nah, maka namanya asam fosfatidat, ya. Kemudian bisa saja juga X-nya, ini X-nya, X ini, jadi X ini merujuk ke sana, ya. Bisa diganti oleh ini, ya. Misalkan diganti oleh NH3, ya. NH3 bisa diganti oleh, ya, CH2, ya. CH2 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 NH3+, ya. Sehingga namanya etanol amin fosfatidil atau fosfatidil etanol amin, ya. Ini namanya, ya. Jadi tinggal diganti-ganti saja, namanya berbeda-beda, ya. Kemudian di sini ada muatan, ya. Ini namanya muatan, ya. Jadi kita tinggal lihat saja muatan -1. Kalau ini kan sudah kelihatan tanpa ada apa-apa, dia sudah muatan -1. Kalau ditambahkan dengan positif lagi di sini,
berarti jadi 0 ya. Jadi plus jadi dan min jadi 0 ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini bagaimana cara memberikan nama pada fosfolipid ya. Fosfolipid ini dia, tinggal diganti-ganti saja. Oke, kita berlanjut lagi, kita mengenal, mungkin itu saja dulu untuk penjelasan ini.